dari kelas 10-9 asal sekolah SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Di sini kami akan memenuhi salah satu tugas sejarah, yaitu menjelaskan salah satu suku primitif yang ada di Indonesia. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang suku Punan. Jadi, simak materinya ya. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu suku Punan. Jadi, suku Punan merupakan salah satu suku tradisional yang mendiami hutan Kalimantan. Mereka disebut-sebut sebagai penjaga terakhir. Cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan di pedalaman di sana. Mereka mampu bertahan hidup secara mandiri tanpa banyak campur tangan pemerintah atau masyarakat luas lain. Namun, keberadaan mereka dikabarkan hanya tersisa sekitar 8.956 individu. Populasi tersebut didapat dari data sensus pada tahun 2003 hingga 2004 di Kalimantan Timur. Sensus ini dianggap mencakup lebih dari 90% dari total populasi Punan di wilayah Kalimantan Timur. Meski demikian, para peneliti mencatat kemungkinan adanya kelompok Punan Batu yang terisolasi di daerah Berau dan belum tersensus. Punan adalah salah satu rumpun suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Cara hidup suku Punan tradisionalnya sering terkait erat dengan lingkungan hutan dan mengandalkan kegiatan berburu, mengumpulkan, dan berpindah-pindah. Berikut adalah beberapa aspek umum dari cara hidup suku Punan. Yang pertama, pemburu-pengumpul. Tradisionalnya, suku Punan adalah pemburu-pengumpul. Mereka mengandalkan hasil buruan dan pengumpulan dari hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan hutan. Anggota suku Punan memiliki pengetahuan mendalam tentang flora dan fauna hutan. Mereka tahu cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang ketiga, sistem pindah-pindah. Beberapa kelompok Punan mungkin menerapkan pola hidup nomaden atau semi-nomaden, berpindah tempat dalam pencarian sumber daya yang memadai. Yang keempat, pertukaran budaya. Suku Punan mungkin terlibat di dalam pertukaran budaya dengan kelompok lain di sekitarnya, seperti suku-suku Dayak atau kelompok etnis lainnya. Dan yang kelima, tradisi dan ritual. Suku Punan memiliki tradisi dan ritual khas yang melibatkan kepercayaan spiritual dan kegiatan keagamaan. Perlu diingat bahwa cara hidup suku Punan dapat mengalami perubahan seiring waktu karena faktor seperti modernisasi, urbanisasi, dan interaksi dengan masyarakat luar. Beberapa anggota suku Punan mungkin telah beralih ke gaya hidup yang lebih modern. Kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki suku Punan, salah satunya yaitu melibatkan gaya hidup semi-nomaden dengan fokus mereka berburu, mengumpulkan makanan, dan memancing. Mereka juga memiliki keahlian dalam menggunakan peralatan sederhana dalam mempertahankan hidup mereka di hutan, serta pengetahuannya mengenai flora dan fauna setempat. Meskipun begitu, beberapa kelompok Punan masih mempertahankan gaya hidup tradisional mereka. Tapi, modernisasi telah mempengaruhi sebagian dari mereka. Maafkan guys, hebat sekian. Perkembangan suku Punan
dapat bervariasi tergantung pada kelompok dan wilayah spesifik mereka. Beberapa suku Punan masih mempertahankan gaya hidup tradisional mereka sebagai pemburu pengumpul, hidup dekat dengan alam. Namun, berbagai faktor seperti modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh budaya luar telah memberikan dampak pada cara hidup tradisional mereka. Beberapa kelompok Punan mungkin menghadapi tantangan seperti hilangnya lahan hutan, perubahan iklim, dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi keberlanjutan gaya hidup tradisional mereka. Di sisi lain, beberapa suku Punan mungkin beradaptasi dengan perubahan zaman dan mengambil bagian dalam kehidupan ekonomi yang lebih modern, termasuk pendidikan formal dan pekerjaan di luar kegiatan tradisional mereka. Penting untuk dicatat bahwa setiap kelompok Punan memiliki pengalaman dan kondisi unik, dan perkembangan mereka dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lokal dan global. Suku Punan juga memiliki rumah adat dan pakaian adat. Rumah adat dan pakaian adat suku Punan mencerminkan gaya hidup tradisional mereka yang erat kaitannya dengan alam dan hutan. Namun, perlu dicatat bahwa ini dapat bervariasi antara kelompok Punan yang satu dengan yang lain karena ada perbedaan. Yang pertama, rumah adat. Rumah adat suku Punan sering disebut sebagai rumah panggung. Suku Punan sering tinggal di rumah panggung yang dibangun di atas tiang. Rumah ini memberikan perlindungan dari hewan liar juga banjir. Material pembangunan rumah adat biasanya menggunakan bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan daun-daun hutan. Beberapa kelompok Punan memiliki rumah yang bersifat dibongkar pasang atau semi-nomaden yang memungkinkan mereka untuk berpindah-pindah sesuai dengan perubahan musim ataupun kebutuhan sumber daya alam. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian tradisional suku Punan umumnya terbuat dari bahan alam seperti kulit hewan ataupun kain yang dihasilkan dari serat tanaman lokal. Kesederhanaan. Pakaian adat mereka cenderung sederhana dan juga praktis, sesuai dengan kebutuhan hidup di hutan yang tersedia. Hiasan alam. Mereka mungkin menghiasi pakaian mereka dengan elemen alam, seperti bulu burung, tali rami, ataupun anyaman daun. Penyesuaian iklim. Pakaian mereka dapat disesuaikan dengan iklim di wilayah hutan, seringkali ringan, dan dapat melindungi dari elemen alam. Nah, perlu diingat kembali bahwa dengan adanya modernisasi, juga interaksi dengan masyarakat luar, mungkin beberapa anggota suku Punan mengadopsi pakaian yang tersedia atau yang lebih umum yang ada di masyarakat modern. Sementara yang lain mungkin tetap mempertahankan pakaian adat tradisional mereka. Mungkin ada yang bertanya kapan
suku Punan punah, sulit untuk meramalkan secara pasti kapan atau apakah suatu suku akan punah. Kehidupan suku dan kelompok etnis sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan lingkungan, tekanan ekonomi, dan interaksi dengan masyarakat luar. Suku Punan seperti kelompok etnis lainnya menghadapi tantangan yang beragam. Upaya konservasi budaya dan lingkungan dapat membantu suku-suku seperti Punan untuk mempertahankan identitas dan berkelanjutan mereka. Peningkatan pemahaman dan apresiasi terhadap kekayaan budaya suku-suku ini dapat membantu mempromosikan upaya pelestarian. Namun, prediksi terkait kepunahan suku melibatkan dinamika yang kompleks dan seringkali sulit untuk diukur secara pasti. Adapun fakta menarik mengenai suku Punan Batu. Yang pertama ialah bisa berbahasa Melayu. Terdapat individu-individu dalam kelompok Punan Batu yang berkemampuan bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan adanya kontrak antara mereka dengan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, berbeda dengan suku Dayak. Suku Dayak merupakan istilah untuk masyarakat asli Kalimantan yang hidup tradisional dengan berladang. Sedangkan orang-orang Punan Batu menerapkan hidup berburu dan meramu. Sementara dari sisi genetika, Pradata Jati Kusuma, pakar genetika dan evolusi populasi, mengatakan Punan Batu tidak memiliki genetika Austronesia seperti Dayak dan masyarakat lain yang memiliki kebiasaan bercocok tanam. Hal ini diketahui lewat riset kolaborasi lintas negara yang dilakukan para Dipjati bersama sejumlah peneliti dan organisasi, termasuk lembaga Eijkman. Yang ketiga, hidup nomaden. Biasanya orang-orang Punan Batu hanya tinggal 8-9 hari di satu goa atau pondok. Kemudian mereka akan pindah ke goa atau pondok lain yang jaraknya 4,5 km. Yang keempat, memiliki bahasa sendiri. Suku Punan Batu memiliki bahasa kuno sendiri, yakni dikenal sebagai bahasa Latala. Bahasa ini hanya digunakan oleh suku Punan Batu dan biasanya dituturkan dalam nyanyian. Dan yang terakhir ialah dapat berkomunikasi menggunakan ranting dan daun. Suku Punan dapat berkomunikasi dengan sesama suku pedalaman di hutan Kalimantan menggunakan ranting dan dedaunan. Misalnya, untuk memperingatkan kelompok lain supaya tidak mendekat karena ada yang sakit di kelompok mereka. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai suku Punan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun cara kami, mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di like, comment, dan share. Thank you.